Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Dengan ucapan kita bersama-sama ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Di kesempatan kali ini kita masih berjumpa kembali, yang tentunya untuk pembahasan materi-materi PA ini. Ini masih ada intermezzo. Apa berupa suara motor. Oke, yang berikutnya kita akan menjelaskan terkait dengan materi secara teoritis ini ya, karena sebenarnya juga harus ada praktiknya. Tapi kalau materi yang saat ini itu sudah secara otomatis praktik, yaitu berupa ceramah, khotbah, ceramah dan dakwah. Nah, perlu saya sampaikan di sini apa sih yang dimaksud dengan khotbah. Tapi sebelum itu kita pahami dulu. Ada sebuah hadis ya kan yang menjelaskan. Di sini ada an Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Amr, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala balihu anni walau ayah, rawahu Bukhari. Jadi Abdullah bin Amr dituturkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Suruh menyampaikan. Ini yang menjadikan sebuah dasar untuk pelaksanaan khotbah, tabligh dan dakwah. Nah, pada materi ini yang perlu kalian pahami, ya kan, kalian paling enggak bisa menjelaskan apa itu khotbah, apa itu tabligh, apa itu dakwah. Kemudian menjelaskan pentingnya apa terkait dengan khotbah, tabligh dan dakwah. Kemudian menjelaskan ketentuan-ketentuannya. Bagaimana cara berkhotbah, bagaimana cara tabligh, bagaimana cara berdakwah. Nah, yang pertama kita masuk ada materi khotbah. Apa itu khotbah? Khotbah itu berasal dari khotobah, yang berarti memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Ini khotbah. Jadi khotbah ini adalah menasihati dalam hal ibadah. Nah, kemudian dalam khotbah, ya kan, di sini harus ada pesan ketakwaan. Nah, kemudian apa itu tabligh? Tabligh itu berasal dari kata yubalighu, yang berarti menyampaikan. Jadi tabligh itu menyampaikan. Menyampaikan apa? Ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah, ya kan, melalui Nabi Muhammad kepada umat manusia sebagai pedoman hidup dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat itu. Kemudian dakwah berasal dari kata dakwatan, yang berarti memanggil, menyeru, gitu ya. Jadi dakwah itu menyeru, mengajak orang yang jelek diajak menjadi baik, jangan mengajak kepada kejelekan. Jadi dakwah yang dimaksud ini adalah dakwah mengajak orang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, itu yang berkaitan dengan pengertian secara singkat berkaitan dengan tabligh, khotbah, tabligh dan dakwah. Kemudian yang berikutnya adalah di sini ada pentingnya khotbah. Khotbah merupakan sarana yang sangat efektif untuk membimbing dan mengajak manusia kepada, ya kan, ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini sangat penting, ya kan. Jadi itu khotbah. Kemudian pentingnya tabligh yaitu menjadi
tugas setiap umat muslim untuk bisa menyampaikan apa yang dia dapatkan dalam hal ini, ilmu pengetahuan yang dia dapatkan wajib disampaikan kepada orang lain. Kemudian dakwah bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan hidup, ya kan, di dunia maupun di akhirat. Ini penting. Jadi tujuannya untuk itu. Nah, kemudian di sini ada ketentuan. Ini secara singkat ya, ketentuan khotbah. Yang pertama ada syarat. Nah, untuk khotbah ini ada syarat. Syaratnya yang pertama adalah untuk khotib, yaitu muslim, laki-laki, baligh dan taat beribadah, sehat akal pikirannya. Jadi seorang khotib itu harus sehat, ya kan? Pikirannya itu harus encer begitu ya. Nah, kemudian pengetahuannya luas. Kemudian yang selanjutnya tidak suka berbuat tercela atau dosa. Nah ini, seorang khotib itu harus memiliki akhlak terpuji. Kemudian suci dari hadas dan najis. Jadi itu seorang khotib syaratnya. Kemudian menutup aurat. Jadi ketika berkhotbah, seorang khotib itu harus menutup aurat. Nah, harus tertutup auratnya. Karena khotib itu ya kan laki-laki. Nah, kemudian berkaitan dengan khotbah, ya kan, syarat khotibnya sudah ada. Itu yang pertama syaratnya. Kemudian yang kedua syarat khotbah. Waktu khotbah, ya kan, terutama khotbah Jumat dimulai setelah masuk waktu zuhur. Jadi ketika khotbah Jumat dilaksanakan sebelum waktu zuhur maka tidak sah. Harus masuk waktu zuhur di hari Jumat. Itu untuk khotbah Jumat. Karena khotbah itu banyak sekali, Idul Adha, Idul Fitri, tapi kita spesifikasikan pada khotbahnya sholat Jumat. Nah, kemudian khotbah disampaikan dengan cara berdiri. Ini syaratnya. Kemudian duduk di antara dua khotbah. Ada khotbah pertama dan kedua, di antaranya itu harus ada duduk. Pertanyaannya kalau di musola ternyata tempat duduknya nggak ada. Mungkin karena di situ ada kursi. Nah, kursinya itu kadang multifungsi ya kan di tempat khotib, dan karena biasanya dipakai untuk hanya 1 minggu sekali, nah kadang dipindah. Nah, bahayanya pas waktunya khotbah ternyata tempat duduknya tidak ada. Ini kalau konvensional karena biasanya mimbar sama tempat duduk itu ya itu terpisah. Tapi kalau sekarang sudah modern, tempat berkhotbahnya, mimbarnya sama tempat duduknya jadi satu. Jadi itu aman. Tapi kalau yang kuno-kuno itu dulu kan antara mimbar sama tempat duduk itu berbeda. Nah, kalau berbeda bahaya itu kan. Waktunya khotbah ternyata lupa nggak tercek begitu ya. Nah, kayaknya si khotibnya nggak bisa duduk itu ya, karena kursinya nggak ada. Oke, kemudian khotbah disampaikan dengan suara keras dan jelas sehingga dapat didengar oleh para jamaah. Jadi suaranya lantang jelas. Jadi tidak boleh dengan suara istilahnya itu seperti gemuruhnya lebah itu ya. Enggak boleh. Bacanya harus jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Harus jelas. Lafaz per lafaz, kata per kata, kalimat per kalimatnya. Saya ini berat banget kalau khotbah ini. Nah, kemudian khotbah disampaikan secara tertib sesuai dengan urutannya. Urutan di dalam hal ini apa? Syarat rukunnya harus jelas. Jadi dalam berkhotbah ini memang lebih sakral daripada dakwah dan tabligh. Nah, kemudian ada rukun khotbah. Apa rukunnya? Membaca hamdalah itu wajib. Alhamdulillah. Makanya di mukadimah tidak ada alhamdulillah. Makanya harus hati-hati.
kadang suka ceramah itu ya, tapi ketika berkhotib belum tentu. Ya dikatakan bisa, kalau ceramah mungkin agak terlalu bebas itu ya. Tapi kalau khotbah itu agak sakral. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan. Ketika di situ tidak diperhatikan, maka rangkaian sholat Jumatnya karena khotbahnya nggak sah maka nggak sah. Dia baca hamdalah, kemudian membaca syahadat, tauhid dan tausul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu wajib. Kemudian membaca sholawat. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi syahadatnya 2 loh ya, ini tadi yang saya baca 1. Nah, kemudian mengajak ketakwaan itu sebagai rukun. Makanya mungkin ada yang bosan. Khotbah isinya tetap saja mengajak ketakwaan. Karena itu sebuah kewajiban. Jadi kalau itu sebuah rukun yang harus wajib. Jadi kalau tidak mengajak kepada ketakwaan, nah ini perlu diingat. Tidak sah karena termasuk rukun. Kemudian membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khotbah. Khotbah pertama ataupun kedua harus ada ayat sebagai penegas dasar dari materi khotbah yang disampaikan. Nah, tapi biasanya ada juga memang di tempat yang lain itu tidak berbahasa Indonesia, langsung bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau saat ini dengan bahasa Indonesia yang panjang begitu, kadang para jamaah pada ngantuk itu ya, tertidur. Makanya kadang bahasa Arab yang di situ hanya diambil rukunnya saja, rukun khutbahnya. Tapi alangkah baik ya sedikit dikasih mauidhah. Memang ya ini karena kadang jamaah itu pengennya cepat begitu ya. Jadi Jumatan itu sekedar formalitas, jangan seperti itu. Kalau bisa ya kita dengan khusyuk ketika melaksanakan sholat Jumat, rangkaian sholat Jumat yang di dalamnya ada khutbahnya. Ini intermezzonya banyak sekali, suara-suara noise gitu ya dari motor. Gak apa-apa karena dekat jalan. Semoga terdengar itu apa yang saya sampaikan ini. Nah, kemudian yang selanjutnya berdoa untuk kaum muslimin dalam khutbah kedua. Makanya kadang sama, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat, itu wajib. Harus diperhatikan. Makanya kalau ini ada suara noise lagi ya, apa-apa, intermezzo. Intermezzonya lama ini, monternya brong. Ya saya untuk generasi muda ya, sebagai untuk ajakan dakwah itu ya, jangan sampai pakai brung-brungan. Kasihan masyarakat yang ada di sekitar, perasa bising dengan suara noise monter kalian itu ya. Makanya standar aja monternya, jadi iklan ya, nggak apa-apa. Oke, jadi itu terkait dengan rukun khutbah. Makanya kalau ada kata-kata, lafaz-lafaz yang sama itu jangan bosan, karena itu termasuk rukun. Nah, kalau tidak ditunaikan maka khutbahnya tidak sah. Ada suara lagi, momennya banyak sekali ya, noise di sore hari. Nah, suaranya. Oke, kemudian setelah rukun di situ ya, jadi tadi ada syarat khotib, syarat khutbah, rukun khutbah, kemudian sunnah khutbah. Khotib duduk dahulu setelah salam pembuka hingga muadzin selesai adzan, itu sunnah. Ya, tapi kalau enggak berarti berdiri nggak? Iya, boleh. Tapi alangkah baiknya di situ duduk. Nah, kalau berdiri ya kan sambil menanti khutbah yang kedua kan kadang kalau khutbahnya muadzinnya itu merdu kadang bisa 5 menit kan agak lumayan. Kalau dibuat duduk itu ya. Kemudian khutbah dilakukan di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi, itu adalah termasuk sunnah. Ya, dengan mimbar yang lebih tinggi otomatis jamaah yang berada di belakang kelihatan kan seperti itu, bisa melihat, bukan hanya suara saja tapi bisa melihat apa yang diucapkan itu oleh si khatib.
Kemudian sunnah yang lain mengucapkan salam untuk memulai khutbah, itu juga sunnah. Tanpa tidak dilaksanakan nggak apa-apa, tapi itu sunnah. Nah kemudian khutbah ini sunnahnya disampaikan dengan bahasa yang jelas, sederhana dan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, itu termasuk sunnahnya. Artinya ya sedang-sedang saja. Dalam mauidhahnya itu berupa bahasa Indonesianya itu singkat, padat, jelas. Kemudian yang selanjutnya sunnah yang lain, khatib menghadap ke arah jamaah. Itu sunnah. Ya memang kalau kita berkhutbah kemudian membelakangi jamaah kan jamaahnya kurang mantep gitu ya. Makanya ya biasanya khatib itu menghadap ke jamaah karena nuturian seperti itu. Nah, kemudian membaca ini surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Jadi khutbah pertama selesai, duduk, pada saat duduk itulah membaca surat Al-Ikhlas, ya kan? Itu adalah sunnah. Kemudian yang ketujuh adalah tertib. Jadi juga termasuk kategori dalam sunnah khutbah. Kemudian khatib segera turun setelah khutbah selesai disampaikan. Baru kemudian iqomah, itu termasuk sunnah. Itu yang berkaitan dengan khutbah. Lanjut langsung kepada tabligh. Itu ada ketentuan syarat-syarat dalam tabligh gitu ya kan. Yang menyampaikan itu namanya mubaligh. Makanya ada mubaligh gitu ya. Balagha, menyampaikan. Itu ada syaratnya, yaitu Islam, baligh, berakal dan memahami atau mendalami ajaran Islam. Itu punya syarat. Itu hanya pandangan agamanya luas. Itu syaratnya. Nah, kemudian etika. Seorang mubaligh, ya kan, itu bersikap lemah lembut, menyampaikan dengan santun, dengan tulus, itu ya etikanya. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami, ya, jadi bahasanya itu mudah dicerna. Oh, jamaah ini dengan bahasa yang sangat rendah, ini dengan bahasa yang agak sedang, ada bahasa tingkat tinggi, dengan menggunakan bahasa ilmiah seperti itu mungkin. Kita harus tahu jamaahnya, ya kan, ketika kita sebagai mubaligh, penceramah itu ya. Kemudian senantiasa bermusyawarah untuk memperoleh kesepakatan bersama, itu dalam etika bermubaligh. Kemudian materi yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Ini. Kemudian tabligh harus disampaikan dengan ikhlas dan sabar. Ya, harus sabar. Kadang ada yang jamaah, ya kan, datang tapi tertidur, tidak mendengarkan. Jangan kemudian kita marah. Jadi seorang mubaligh itu harus benar-benar sabar menghadapi jamaah dan ikhlas. Ya kan, seumpama pas ceramah di sana menyampaikan sesuatu, nah, ternyata nggak ada pesangonnya, itu ya seumpama, maka ya harus dengan ikhlas. Kadang wah ini sudah transportnya sekian dan lain sebagainya, malah gratisan. Makanya seorang mubaligh itu harus penuh kesabaran dan keikhlasan agar apa yang disampaikan bisa masuk dalam hati jamaah. Isi tabligh tidak boleh menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih dan mencari kesalahan orang lain. Jadi mubaligh itu harus penuh kedamaian. Kata-katanya yang disampaikan itu menyejukkan. Itu bukan untuk provokatif dan lain sebagainya. Tidak. Itu mubaligh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketentuan dakwah. Dakwah pun juga seperti itu. Di sini ada syarat seorang dai. Di antaranya adalah Islam, baligh, berakal, sehat itu ya. Kemudian mendalami ajaran Islam juga sama.
memiliki wawasan yang luas seorang dai. Nah, kemudian etika berdakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Berisi nasihat yang baik dilaksanakan dengan memberi contoh. Nah, makanya ketika seorang dai itu ketika mau menyampaikan, kalau bisa kita sudah pernah melakukan. Itu tidak ada kemunafikan. Dan ini sulit. Kemudian dilaksanakan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara santun serta menghargai pendapat orang lain. Ketika berdakwah itu juga seperti itu. Etikanya santun. Ada timbal balik antara si dai dengan jamaah, sehingga terjalin kerekatan, ya kan, emosionalnya. Oke, mungkin seperti itu yang berkaitan dengan khotbah, tabligh dan dakwah. Yang jelas intinya bahwa kalau khotbah itu adalah sakral. Nah, tabligh dan dakwah itu lebih bebas gitu ya. Kenapa? Karena untuk khotbah itu biasanya berada di Jumat. Nah, ya kan? Pada Jumat Idul Adha itu kan sakral. Tapi kalau dakwah tabligh itu bisa selain acara itu, di majelis taklim dan lain sebagainya. Oke, itu aja penjelasannya terkait dengan khotbah, tabligh dan dakwah. Ada kurang lebihnya mohon maaf, silakan dipelajari di buku yang sudah saya share untuk memahamannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau durasi panjang, ya kan, nanti juga kurang etis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.